Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil para rasul, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak mewartakan kerajaan Allah seorang diri. Sebaliknya, Yesus melibatkan orang-orang tertentu yang kelak akan membantu, bahkan melanjutkan tugas dan karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, seperti yang kita baca dalam teks Injil pada hari ini. Dikisahkan bahwa pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saudara-saudari terkasih, dari bacaan Injil pada hari ini kita dapat memetik beberapa pelajaran penting. Pertama, bagaimana Yesus menyiapkan diri sebelum Yesus memilih para rasul. Sebelum memanggil para rasul itu, Yesus berdoa semalam suntuk, 1 malam penuh. Artinya 1 malam sebelum memanggil para rasulnya, Tuhan Yesus menghabiskan seluruh waktunya dengan berdoa. Hal ini menyadarkan kita, umat Katolik dan Kristen, yang sering mengatakan bahwa kita tidak perlu lama-lama berdoa. Memang benar bahwa kita tidak perlu lama-lama dalam berdoa, tetapi ada saat tertentu di mana kita membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya. Terutama ketika kita hendak mengambil sebuah keputusan yang sangat penting. Misalnya, mau memilih pasangan hidup. Pasangan hidup tidak hanya untuk sehari 2 hari saja, sebulan atau 2 bulan, tetapi sepanjang hidup kita.
Dengan cara itu, kita membiarkan Allah bekerja dalam diri kita, sehingga tidak salah dalam memilih. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang kita pelajari adalah bahwa dengan berdoa semalam-malaman tidak membuat karya Yesus bersama para murid menjadi mudah tanpa masalah. Ada orang yang salah menilai bahwa dengan berdoa dapat mengubah masalah dan hal-hal lainnya. Berdoa memang mengubah sesuatu, tetapi tidak serta-merta menghilangkan masalah dan tantangan. Yang kita ambil contoh dari Yesus. Dari ke-12 rasul, ada seorang rasul yang menjadi pengkhianat Yesus, yakni Yudas Iskariot. Selain itu, ada juga Rasul Petrus yang sampai 3 kali menyangkal Yesus. Dan yang terakhir adalah Rasul Thomas yang dengan terbuka dan secara lantang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus sebelum dia melihat bekas luka pada tangan dan kaki Yesus, serta mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Lalu kita bertanya, apakah dengan demikian Yesus gagal dalam memilih para rasul? Padahal Tuhan Yesus sudah berdoa sepanjang malam sebelum memanggil mereka. Jawabannya ialah tidak. Dari kacamata manusia mungkin gagal, tetapi dari kacamata Allah, Yesus berhasil. Sebab apa yang terjadi semuanya sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudari terkasih, hal ketiga yang kita pelajari dari peristiwa Yesus memanggil ke-12 rasul adalah bahwa panggilan itu bersifat pribadi dan rahasia. Tuhan Yesus memanggil para rasul dan kita semua satu persatu. Kalau kita dipanggil secara pribadi, artinya kita dihargai oleh Yesus. Kita tidak hanya dihargai, tetapi kita juga sangat berarti bagi Yesus. Oleh karena sangat berarti dan berharga bagi Yesus, Yesus rela melakukan apa saja untuk para murid dan kita semua para pengikutnya, termasuk membasuh kaki para rasul sampai wafat di atas kayu salib. Padahal pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba atau budak. Namun Yesus rela menjadi hamba dan budak dengan membasuh kaki kita dengan tujuan kaki kita melangkah menuju kepada Allah, bukan melangkah menuju dunia dan keinginan kita. Dan puncaknya adalah penderitaan dan wafat Yesus di atas kayu salib. Selain itu, panggilan Yesus juga bersifat rahasia. Artinya, hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu mengapa hanya kita yang dipanggil menjadi pengikut Yesus. Kenapa di Indonesia sebagai besar beragama Islam masih banyak pertanyaan lain yang sulit untuk dijawab. Apakah selama ini kita sudah menyadari
bahwa kita semua dipanggil Yesus karena kita sungguh-sungguh berarti dan berharga bagi Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil para rasul dengan tujuan untuk mewartakan kerajaan Allah kepada umat manusia. Kami bersyukur bahwa kami pun dipanggil menjadi pengikut-Mu. Semoga kami terdorong untuk mewartakan dengan cara hidup kami yang baik, setia, jujur, dan sabar. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.